Shalom semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Bahasa Indonesia akan menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai penggunaan tanda baca titik dan juga tanda baca koma. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yang terdiri dari saya sendiri, Laurentius Yugi Pratama, kemudian Agnes Simbolon, Jamal Manurung, dan juga Gilbert Ramses. Sebelum masuk ke dalam materi yang lebih mendalam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat apa itu tanda baca titik dan juga tanda baca koma. Tanda baca titik dan tanda baca koma seringkali diabaikan oleh hampir segala kalangan. Padahal, tanda baca titik dan juga tanda baca koma ini berperan amat sangat penting dalam sebuah penulisan, baik itu penulisan formal dan juga penulisan tidak formal. Tanda baca titik dan tanda baca koma sebetulnya sangat membantu pembaca dalam membaca sebuah buku, paragraf, dan juga kalimat. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena tanda baca titik dan tanda baca koma ini dapat menunjukkan sebuah jeda dan akhir dari sebuah kalimat. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan, fungsi, dan juga contoh dari kalimat itu sendiri akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Halo, kenalin. Nama saya Agnes. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu tanda baca koma. Nah, tanda baca koma adalah tanda baca yang memiliki bentuk mirip apostrof atau tanda petik tunggal, tetapi diletakkan di garis dasar teks. Beberapa jenis huruf menggambarkannya sebagai suatu garis kecil yang agak melengkung atau kadang lurus, atau seperti angka 9 yang diisi bagian lubangnya. Tanda baca koma juga bisa menjadi penghubung antar kalimat, digunakan untuk penulisan identitas secara berurutan, dipakai untuk memisahkan petikan langsung dalam kalimat, bisa berfungsi sebagai pemisah bagian nama yang dibalik susunannya, dan bisa juga dipakai pada angka persepuluhan atau di antara mata uang yang dilambangkan dengan angka. Nah, untuk di slide kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh kalimat dari tiap fungsinya. Salah satunya adalah tanda baca koma digunakan pada tengah-tengah kalimat. Nah, untuk contohnya ada beberapa jenis gitar seperti gitar klasik, akustik, dan listrik. Untuk fungsi yang kedua, tanda koma bisa berperan dalam membentuk sebuah kalimat perbandingan. Contohnya, wahana wisata itu cukup menyenangkan, namun cukup berbahaya bagi anak-anak. Nah, untuk contoh yang ketiga, bisa dipakai untuk memisahkan petikan langsung dalam kalimat. Contohnya, ibu bertanya, apakah tugasmu sudah selesai, nak? Nah, untuk contoh yang lebih banyak lagi, kami sudah sertakan di dalam PowerPoint kami. Tanda baca titik. Apa itu tanda baca titik? Yang pertama dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat. Yang kedua digunakan sebagai tanda di penulisan bagan atau daftar. Yang ketiga sebagai pemisah angka pada penanda waktu, jam, menit, dan detik. Keempat digunakan untuk memperjelas jumlah. Kelima sebagai peran dalam penulisan referensi. Dan yang terakhir digunakan untuk penunjukan jangka waktu. Contoh kalimat dari tiap fungsinya. Yang pertama dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat. Contohnya adalah ayah baru saja berangkat ke Yogyakarta. Yang kedua digunakan sebagai tanda di penulisan bagan, ikhtisar atau daftar. Contohnya 2 provinsi Jawa Barat, 1 titik kota Bekasi, 2 titik Kabupaten Bekasi. Yang ketiga sebagai pemisah angka pada penanda waktu, baik jam, menit maupun detik. Contohnya pukul 06.30 dan pukul 00.00. Keempat digunakan untuk memperjelas jumlah. Yang pertama, kasus COVID-19 di Indonesia tembus 1 juta kasus, 1.000.000. Yang kedua, kecelakaan di tol bulan lalu mencapai 1.200 kejadian, 1.200. Yang kelima, sebagai peran dalam penulisan referensi. Contohnya Agung, Muhammad, 2007, media belajar yang asik,
Yang terakhir digunakan untuk penunjukan angka, waktu, atau jangka waktu. Contohnya 01.03.45 dibaca 1 jam 3 menit 45 detik, dan yang kedua 09.00.40 dibaca 9 jam 40 detik. Terima kasih. Demikian video pembelajaran mengenai penggunaan tanda baca titik dan juga tanda baca koma dari kelompok kami. Sebelum saya menutup video pembelajaran ini, saya akan memberikan sedikit kesimpulan. Dari video pembelajaran berikut, kita tentunya dapat memahami bahwa penggunaan tanda baca titik dan penggunaan tanda baca koma akan sangat berpengaruh sekali pada sebuah kalimat yang tentunya akan membentuk sebuah paragraf-paragraf. Untuk membuat kalimat menjadi sempurna, kita sebagai penulis harus memahami konteks tulisan yang akan kita tulis terlebih dahulu. Apabila kita akan menuliskan kalimat-kalimat formal, maka kata-kata yang akan kita gunakan tentunya harus bersifat tegas dan formal, supaya tidak melenceng dari topik utama yang sudah kita tentukan. Begitu juga dengan penulisan-penulisan yang lainnya. Apabila kita sudah selesai menuliskan kalimat-kalimat tersebut, jangan lupa untuk memeriksa kembali kata-kata yang sudah dibuat, supaya tidak ada lagi kesalahan dan dapat dipublikasikan dengan baik. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga video pembelajaran kami ini dapat membantu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.